Ustadz bisa kita katakan berkah, tapi berkahnya apa? Ma'nawiyah. Bagaimana mengambil keberkahan dari ustadz? Ambil keberkahan dari ilmunya. Ambil ilmunya, kemudian terapkan ilmu itu dalam kehidupan dan sebarkan ilmu itu kepada yang lain. Inilah cara mengambil keberkahan dari ustadz. Bukan dengan mengambil bekas air minumnya, bukan dengan mengambil bekas dari air wudunya, bukan dengan memakai bajunya. Tidak demikian, ya. Bukan dengan bersalaman kemudian dicium, ya. Mencium tangan ustadz sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kalau keyakinannya adalah tabarruk, maka ini jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi mencium tangan ustadz tidak ada masalah, mencium tangan orang tua sangat dianjurkan, mencium tangan ulama sangat baik, tapi bukan dengan keyakinan tabarruk, bukan dengan keyakinan mencari berkah. Cium tangan ustadz adalah untuk memuliakan, cium tangan orang tua untuk memuliakan orang tua, untuk penghormatan kepada orang tua. Mencium tangan orang yang lebih tua, anak-anak misalnya ketika salaman dengan orang tua dicium tangannya, itu adalah sebagai bentuk apa? Penghormatan, sebagai bentuk memuliakan, bukan untuk keberkahan. Kenapa ini harus kita tegaskan? Karena masih banyak orang-orang yang tidak membedakan antara keberkahan yang dzatiyah dengan keberkahan yang ma'nawiyah. Keberkahan yang dzatiyah itulah yang bisa berpindah-pindah, dan itu hanya ada pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pada yang lain. Sedangkan benda-benda yang lain atau sesuatu yang lainnya, maka keberkahannya adalah keberkahan yang ma'nawiyah, tidak bisa berpindah. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, kenapa nggak dikiaskan saja? Kenapa ulama-ulama atau wali-wali tidak dikiaskan kepada para nabi? Bukankah mereka para pewaris nabi? Maka jawabannya tidak bisa dikiaskan. Kenapa? Karena keberkahan itu sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Maka untuk menetapkan bahwa ini berkah, orang ini berkah, maka harus berdasarkan dalil. Kemudian yang kedua, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu membedakan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang lainnya. Kalau kita lihat riwayat-riwayat bagaimana para sahabat mengambil keberkahan dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangat banyak sekali. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat itu mengambil keberkahan dari sahabat Abu Bakar. Padahal tidak ada yang ragu sama sekali bahwa sahabat Abu Bakar adalah waliullah. Ada yang ragu? Sahabat Abu Bakar adalah orang yang paling mulia di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelas waliullah. Tidak ada satupun dari sahabat Nabi mencari keberkahan dari sahabat Abu Bakar. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, itu kan antara sahabat dengan sahabat, maka jawabannya, tabi'in pun tidak ada satupun dari mereka yang mencari keberkahan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tabi'in tidak ada satupun dari mereka. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi dalam mencari keberkahan itu khusus untuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.